Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Cengho beserta anggotanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, berkumpul dengan orang-orang mulia yaitu Majelis Ta'lim, Majelis Ilmu. Mudah-mudahan kita nanti juga di akhir hayat kita digolongkan kita sebagai orang yang mulia, yaitu husnul khatimah. Kemudian nanti di akhirat kita ditempatkan tempat yang mulia pula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita tetap sehat, segar, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang lalu segala kesenangan, penderitaan, kesusahan, kebahagiaan sudah berlalu. Itu merupakan kenangan bagi kita. Maka di tahun baru 2023 ini hendaknya amal ibadah kita lebih meningkat lagi di tahun yang lalu, karena Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan ya, panjang umur. Alhamdulillah ini nampaknya masih tetap orangnya Bu ya. Tidak ada yang pergi duluan Bu ya. Ada yang pergi tidak Bu? Pergi jauh. Kalau pergi jalan-jalan tidak masalah, tapi pergi jauh tidak akan pulang kembali lagi. Itu. Ini pergi ini ada 3 Bu. Ada panggilan tuh 3 panggilan. Yang pertama panggilan sholat, masih ada kesempatan untuk datang kembali, pulang. Yang kedua adalah panggilan haji. Panggilan haji itu juga ada kemungkinan kita bisa pulang juga ke tanah air. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian, tidak akan pulang kembali lagi Bu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini kepada kita semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling terasa itu adalah nikmat umur. Di samping nikmat yang lainnya, nikmat itu banyak. Seandainya air di lautan dijadikan tintanya, batang kayu dan ranting kayu dijadikan penanya untuk menulis atau untuk menghitung nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, niscaya air di lautan kering, ranting dan batang kayu akan habis. Nikmat belum juga habis tercatat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, kamu kata Allah tidak akan sanggup untuk menghitungnya satu persatu.
Cuma kita jarang nikmat itu kita pergunakan dengan baik. Kadang-kadang kita mensyukur nikmat itu hanya sebatas tenggorokan. Makan enak, bersedawa, alhamdulillah. Minum yang enak-enak, baru alhamdulillah. Tapi nikmat yang lain kita lupa. Contoh, kita tidur di malam hari, di pagi hari kita bangun kembali. Jarang kita bangun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa bangun di pagi hari ini, bisa duduk kembali. Jarang kita. Maka ketika kita bangun dari tidur, kita duduk sebentar dan kita bersyukur. Sebenarnya seperti itu, tidak langsung pergi. Kita bersyukur, duduk dulu sebentar. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa duduk kembali, bangun. Banyak orang yang terbaring dan tidak bisa bangun kembali. Kita bisa bangun, kita bisa beraktivitas. Maka ucapkan alhamdulillah ya Allah, aku bisa bangun kembali, aku bisa hidup, aku bisa bernapas kembali. Nah, ini jangan kita lakukan. Kadang-kadang kita nikmat itu asumsi kita cuma nikmat berupa kesenangan. Dapat duit yang banyak, alhamdulillah, hari ini aku banyak untung dagangku. Cepat kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini orang bayar hutang, dapat duit. Dengan berkaitan dengan uang, baru kita merasa bersyukur, baru itu kita mengatakan nikmat, padahal bukan itu. Nikmat yang melekat dalam diri kita ini sungguh banyak. Itu makanya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Baru saja nikmat umur, nikmat kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, nikmat dapat keturunan, nikmat berkeluarga, banyak nikmat-nikmat itu. Tapi yang paling terasa adalah nikmat umur. Umur kita Allah berikan kepada kita, hendak umur ini kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Nanti di akhirat, dalam suatu hadis disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Nanti di yaumil qiyamah belum bergeser tumit telapak kaki anak Adam atau manusia sebelumnya diajukan 4 pertanyaan. Yang pertama yang ditanya oleh malaikat adalah masalah umur, kemana dihabiskan umur kita yang sekian tahun ini. Maka umur kita ini akan ditanya nanti, Ibu. Kemana umurmu kamu bawa? Atau bawa jalan-jalan, bawa beribadah, bawa pengajian, atau cuma senang-senangan tidur-tidur baik di rumah? Ditanya nanti di akhirat. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang pandai mempergunakan umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah. Ibadah itu luas artinya. Bukan ibadah itu sholat, puasa, haji, zakat, bukan itu. Segala aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan yang baik-baik, kita niatkan karena Allah, itu ibadah. Ibadah itu. Ibu melayani suami di rumah, ya, ibadah. Melayani dalam arti luas, bukan arti sempit, itu artinya luas. Itu ibadah. Ibu pagi hari menyiapkan air minum untuk suami, itu ibadah, Bu. Nilainya luar biasa itu, Bu. Kalau dibandingkan dengan sholat sunat, ibu sholat sunat pagi hari sampai jam 7, suami nunggu-nunggu, air tehnya tidak datang-datang sampai marah. Itu lebih besar pahalanya menyiapkan air teh pagi-pagi daripada sholat sunat. Kalau dibandingkan, alangkah baiknya kedua-duanya bisa dilaksanakan. Itu. Kalau bagi ibu-ibu, maka ketika tamu datang ke rumah kita, ada 2 orang tamu datang, maka istri mengambilkan air 3. Yang satu yang paling dimuliakan adalah suaminya. Ini bang air baru untuk tamu. Ini silakan minum.
Itu yang bagus. Jangan tamu dulu. Ini ada tamu dulu yang diunjuk minum. Tamu ada 2 orang. Istrinya buat air cuma 2 untuk tamu. Suaminya tidak ada. Kadang suaminya berkata, "Dek, mana airku?" "Ambil dewek lah belakang." Nah itu. Walaupun kita suguhkan itu air putih, tapi ketika istri yang mengambilkan, itu luar biasa tuh nikmatnya. Dan luar biasa juga istri dapat pahalanya besar. Dibandingkan istri nyuruh anak, "Nak, tuh tolong bapakmu siapkan air." Beda dengan ibu yang mengambilkannya. Nah, beda Bu. Maka orang tua-tua dulu, nenek-nenek kita, datuk kita, itu akur dia. Kenapa? Sampai tua. Padahal cucunya banyak, anaknya banyak, tapi dia juga yang menyuguhkan air untuk datuk. Nenek juga mengambilkan air untuk datuk. Tengok, bahagia dia. Beda. Apa yang beda? Barakahnya. Anak mengambilkan air untuk bapaknya, disuruh oleh ibunya, itu juga sama, menghilangkan haus. Tapi barakahnya beda dengan istri yang menunjukkan kepada suami, atau anak atau cucu yang menunjukkan kepada suaminya, datuknya. Beda sekali, barakahnya beda. Maka pantaslah kata Rasul, suami istri itu masuk surga ada 4 syaratnya. Di antaranya itu taat kepada suami. Taat itu artinya apa? Yaitu dia pandai menempatkan istrinya terhadap suaminya. Taat itu bukan taat kita perintah saja, tidak, tapi dia pandai, aku selaku istri, ini kewajibanku, ini yang harus aku persiapkan untuk suamiku. Ini itu kenapa? Karena istri itu kuncinya ada di suami. Kalau suami tidak ada, bagaimanapun baiknya seorang suami terhadap istrinya, tidak ada jaminan dia masuk surga. Tapi istri ada jaminan, kata Nabi. Kalau istri, ibu-ibu mau masuk surga, ada 4 syaratnya. Ada 4 loh. Iza shallatul mar'atu khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha, kata Nabi. Kalau istri itu, ibu-ibu pengen masuk surga, 4 saja dilaksanakan. Yang pertama, salat 5 waktu. Salat 5, saya yakin ibu-ibu ini salat 5 waktu. Ya, bahkan lebih, ditambah dengan salat sunnahnya, salat rawatib. Yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Bu. Ini dekat lagi, Bu. Ada dah utang kita kepada Allah. Utang Ramadan, Bu, bayar. Menjelang nih bulan Ramadan dekat. Nih adik-adik ya, yang utang bayar. Kalau tidak dibayar, Ramadan datang sudah, bayar tahun depan, dia bayar puasa dan bayar fidyah, 2 kenanya. Bayar dia 2 kali bayar. Menurut mazhab Syafi'i ya, bayar dia. Maka utang wajib dibayar, Bu. Utang kepada Allah. Puasa, Bu, jangan ditinggalin. Apalagi kalau ibu tahun tadi tidak berpuasa lantaran anak. Kenapa, Bu, tidak puasa, Bu? Kesian, aku menyusukan anak, kalau aku puasa dia sakit nanti, air susunya tidak lancar, lantaran anak. Kalau lantaran anak dia tidak berpuasa, maka ibu itu membayarnya, dia berpuasa dan membayar fidyah, 2 kali. Lantaran anak. Kalau dia tidak berpuasa lantaran dirinya sendiri, aku sakit, tidak telah puasa, demam, kemudian anakku demam juga, anakku yang menyusui yang kecil gitu kan, demam juga serentak, maka dia cuma bayar puasa saja, tidak bayar fidyah. Kalau dia serentak, atau ibunya saja beralasan dirinya sakit, dia tidak puasa, bayar
hari yang puasa saja, ayamin ukhar, hari-hari yang dia tidak puasa dibayar, tidak bayar fidyah. Tapi kalau lantaran anak, ya tunggal karena anak, itu bayar puasa, bayar fidyah. Atau karena hamil dalam kandungan anaknya, ya tetap juga bayar puasa, bayar fidyah. Bayar itu hutang kita kepada Allah. Syarat masuk surga, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, syarat masuk surga bagi seorang perempuan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana caranya menjaga kehormatan dirinya? Di antaranya dia sudah berpakaian muslimah. Tidak lagi yang dikatakan Nabi berpakaian tapi tidak berpakaian. Dia berpakaian tapi tidak berpakaian. Apa itu? Pakaiannya ketat, nampak postur lengkap lekuk badannya. Itu tidak boleh itu. Tapi pakai muslimah, ya seperti pakaian kita ini sudah muslimah. Pakaian muslimah, menjaga kehormatan dirinya dari gosip orang lain, dari perkataan yang tidak baik. Itu dijaganya. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia tidak akan keluar rumah tanpa izin suami. Kalau ada suaminya di rumah, baru dia keluar, izin suami. Jangan terbalik. Kita ini kalau suami tidak ada di rumah, baru keluar, belalah kemana-mana. Ngapa? Istriku, suamiku dah ada juga di rumah, nak jalan-jalan. Salah itu. Kalau suami tidak ada rumah, kita tidak boleh berjalan. Kalau suami ada di rumah, baru boleh. Bang, permisi bang, aku ingin berjalan tempat kawanku. Aku pergi ke mall bang. Ada apa-apa, silahkan. Itu kita banyak terbalik bu. Suami dah ada, tentang suami dah lihat, pergi ke sana ke sini, tak boleh. Itu termasuk menjaga kehormatan di diri. Keburukan keluarga tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Menjaga kehormatan, disimpan. Itu. Kemudian yang keempat yang susah bu, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Berat bu. Memang berat bu untuk mendapatkan surga. Surga itu kan payah bu, berat. Jadi harus taat kepada walaupun suami itu artinya tidak baik, sering melanggar perintah Allah, sering menyakitkan, sering menjengkelkan, istri tetap dia bertutur kata yang baik, yang mulia kepada suaminya. Walaupun suami kita menjengkelkan bu, tidak boleh kita kasar. Itu beratnya bu. Suami tidak ngunjuk duit, kita akan tetap berlaku baik. Walaupun dia tidak ngunjuk duit, masih baik gitu. Jangan bang hari ini beras habis, banting periuk, tidak boleh. Air tidak ada bang. Kalau dia tidak ngasih duit, cukup disajikan apa adanya. Tak ngasih duit, tak beli gula, air putih. Ya, tak ngasih beras, tak ngasih duit, tak beli beras, ya cukup apa adanya yang dimakan. Namun istri tidak boleh berlaku kasar. Itu istri yang solehah. Itu yang berat bu, berat. Memang balasnya surga, berat. Karena Nabi pernah ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi pulang dan Nabi mengumpulkan ibu-ibu. Ibu-ibu kumpul. Maka ibu-ibu kumpullah di hadapan Nabi. Kata Nabi, wahai ibu-ibu, kalian harus banyak beristighfar dan bersedekah. Aku lihat dengan mata kepalaku bahwa di dalam neraka itu pengisinya kebanyakan dari ibu-ibu. Ibu-ibu yang banyak isi neraka. Lantas seorang ibu tegak dan mengacungkan tangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa kami banyak masuk neraka dibandingkan kaum bapa? Apa sebabnya?" Apa kata Rasul dalam satu hadisnya yang artinya, yang menyebabkan kalian masuk neraka adalah kalian banyak mengata-ngatai suamimu.
kalian banyak mengomel-omel suamimu, memaki-maki suamimu, dan menghilangkan jasa baik suamimu. Itulah yang menyebabkan kalian banyak masuk ke dalam neraka. Intinya mulut, Bu. Mulut. Maka mulut kita ini harus kita jaga. Mulut, Bu. Jangan banyak ngomel. Nah, jadi banyak beristighfar. Ya, jangan kita mulut kita digunakan dengan lain-lain, kita banyak ingat Allah, istighfar saja. Suami marah, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikanlah suamiku, ya Allah, suami yang saleh, ya Allah. Walaupun dia jahat, tetap kita doakan baik. Jangan kita doakan dia tambah jelek. Nah, ini. Jadi tetap kita doakan, ya Allah, jadikan suamiku suami yang baik, ya Allah. Nah, itu istri yang soleha itu bisa merubah suaminya menjadi baik. Walaupun suaminya asalnya jahat, tapi istrinya yang soleha, lama kelamaan suaminya akan menjadi baik. Ada suami yang jahat terhadap istrinya seorang yang alim. Suami istrinya setiap saat dia sering mengatakan yang kalimat thayyibah, arti yang baik, dia istighfar. Setiap berbuat selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya marah dengan istrinya yang sering mengucapkan kalimat thayyibah. Marah dia. Jangan lagi kau mengucapkan Bismillah. Bosan aku, kata suaminya. Tapi istrinya tidak peduli. Suaminya datang dari jalan-jalan, buka pintu. Dibuka pintu oleh istrinya, Bismillahirrahmanirrahim, tunjuk suami mulutnya. Istrinya cuma terdiam, tersenyum. Begitu istrinya, Bu. Suaminya tidur, dia ambilnya selimut, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap gerak makan dengan suaminya, buka tujung saji, walaupun istrinya ada apalah, sayur-sayur, dia tetap Bismillah. Suaminya marah terus, bertengkar, mengatai istrinya tiap hari, tapi istrinya cuek deh. Tersenyum saja dia, sabar dia, tetap dia aktivitasnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya habis akal dia. Bagaimana cara memberhentikan mulut istrinya ini? Jangan mengucapkan Bismillah. Suaminya tukang kayu bakar. Akhirnya suaminya pergi ke hutan mencari kayu bakar. Sudah lewat tengah hari, baring-baring suaminya di bawah pohon kayu. Sekali dia mandang ke atas, ada sarang tawon. Nah, terpikir dia, sarang tawon ini bagus ini nih, aku kirim buat istriku. Maka sarang tawon dipanjat, jadi dimasukkannya dalam karung. Sarang tawon tadi diikatnya rapi-rapi. Sarang tawon dengan tawon masih banyak. Tawon bukan tawon yang kecil, tawon yang kuning itu. Suaminya duduklah di pinggir jalan. Diintainya orang lewat. Oh, sana ada orang lewat. Tetangganya. Pak, sini sebentar. Apa? Mau tak bawakan ini untuk istriku? Apa ini? Ini makanan yang lezat, kata suaminya. Makan yang lezat. Tapi nanti bilang ya sama istriku, makanan ini tidak tahan lama, langsung dimakan. Ayolah, kata orang, dibawalah tadi karung tadi berisi sarang tawon tadi. Yang tukang bawa pun tidak tahu bahwa itu tawon, tidak tahu dia. Kalau tahu tidak mau dia bawain, bawa gedor pintu. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada apa Pak? Ini ada titipan dari suamimu. Apa ini? Katanya makan yang enak untuk ibu. Dan juga berpesan, katanya ibu disuruh segera memakan ini. Pak, kata istrinya tadi, yang bapak yang yang jahat tadi, Pak, saya tidak bisa makan sendirian. Kalau yang enak-enak
saya nunggu suami lah. Tak bisa begitu Bu, istri yang solehah tu Bu, walaupun hanya sebiji doren, dia terkenang dengan suaminya. Aduh, tak gitu Bu, ini tak, kalau doren siku air tanggung. Makan dewe lah. Apa pula terpadik lah dan cari doren lain. Ini tak Bu, nunggu suami, diambillah bismillahirrahmanirrahim. Maka istrinya termenung, weh aku simpan saja. Maka diletakkannya di bawah tempat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dekat jam 6 sore suaminya pulang. Nontrojong pintu, suaminya jahat. Tapi tidak terbuka. Istrinya membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya terkejut melihat istrinya mulutnya masih bagus, masih mengucap bismillah, bismillah, bismillah. Hei, mana makanan tadi? Sudah kamu makan? Belum Bang, katanya makan yang lezat. Kan aku nunggu abang makannya. Nah, Bang, makan dewe lah. Dah Bang, kita berdua lah makannya Bang. Mana makannya itu? Di bawah tempat tidur. Ambil. Istrinya ngambil. Istri yang patuh Bu. Ambil bismillahirrahmanirrahim. Diletaknya lah di atas meja. Ini Bang makanannya Bang. Makanan apa nih Bang? Makanan yang lezat, kata abangnya. Buka Bang, kita buka berdua lah. Dah, kaulah bukanya. Akhirnya istrinya patuh terhadap suaminya. Dibukanya lah tali ikatannya. Sudah dibuka tali ikan, bismillahirrahmanirrahim. Buka. Sudah terbuka karung tadi. Kata suaminya, ambil makanan itu. Kita berdua lah ngambilnya Bang. Makan yang enak kan? Iya, kau ngambil. Maka istrinya mengacungkanlah tangannya, memasukkanlah tangannya ke dalam karung tadi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam karung tangan. Bang, makanan apa nih Bang? Keras-kerasnya. Kan enak itu. Coba kau angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkatnya Bu, sarang tawon tadi Bu. Tapi aneh kebesaran Allah. Allah memberikan ketakjuban kepada istri yang solehah. Sarang tawon yang besar tadi berubah menjadi sebongkah emas Bu. Emas jadinya Bu. Suaminya terkejut ketika itu. Kok sarang tawon yang saya kirim berubah menjadi emas? Suaminya langsung minta maaf kepada istrinya. Bersimpuh di hadapan istrinya. Dan diceritakannya dari awal kelakuannya kepada istrinya. Istrinya cuma tersenyum dan memaafkan kesalahan suaminya. Dan ketika itu suaminya berjanji, dia akan menjadi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sayang kepada istrinya. Dia jadi orang kaya Bu, emasnya banyak. Itu kenapa? Berkat istri yang solehah Bu. Bisa merubah seorang suami yang bengis, yang menyebalkan, menjadi seorang suami yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, ketaatannya luar biasa. Maka istri itu bagaimanapun suaminya tidak menyenangkan, dia tetap penampilannya memberikan wajah yang baik, senyum, ya, menampilkan perilaku yang mulia. Itu Bu, lebih susah Bu ya, susah gitu. Begitulah untuk menjadi istri yang solehah ini. Memang maka itu ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita sebagai manusia, kita menikmati, mensyukur nikmat kehidupan ini, terutama nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, karena nanti di akhirat akan ditanya kita masalah umur kita, kemana kamu habiskan. Maka itu sebaik-baik manusia itu panjang umur dan banyak amal ibadahnya. Sejelek-jelek manusia panjang umur jelek amalnya.
Ya, panjang umurnya, tapi amalnya jelek. Nah itu, jadi kita ini mudah-mudahan panjang umur, amal kita banyak, jangan nanti timbul penyesalan di akhir hayat. Dan di akhir hayat baru nyesal, ya, karena tidak beramal, tidak beribadah. Tetapi di samping itu juga kita harus banyak berdoa kepada Allah. Di samping usaha ikhtiar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menetapkan hati kita ini dalam memeluk agama Islam, dan jangan kita mati kecuali dalam beragama Islam. Nah, itu, jadi tetapkan. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipermudah nanti dalam menghadapi syukratul maut. Jadi doa itu Bu penting. Doa itu doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau kita beramal ibadah, salat tidak berdoa, kurang sempurna. Maka tetap kita mengadahkan tangan, berdoa kepada Allah, meminta keselamatan kita, terutama keselamatan dunia dan akhirat. Maka ada waktu-waktu yang paling mustajab Bu, kata Nabi, ada 5 waktu mustajab untuk berdoa. Yang berdoa itu, yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab. Tidak lama lagi Bu. Jadi malam pertama bulan Rajab maghrib itu banyaklah doa. Berzikirlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak-anak kita berdoa. Ya. Anak kita doakan, istri suami kita doakan, ya bersama-sama berdoa. Mustajab tubuh. Malam tanggal 1 Rajab, tinggal berapa hari lagi. Yang kedua, malam nisfu Sa'ban. Itu afdal Bu. Kalau nisfu Sa'ban sudah jelas Bu ya. Banyak kita diundang ke masjid, baca Yasin 3 kali dan berdoa. Malam nisfu Sa'ban itu di mana-mana masjid melaksanakan nisfu Sa'ban. Yang ketiganya, doa yang mustajab kata Rasul adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa itu Bu? Hari Arafah. Bagi orang melaksanakan ibadah haji di Mekah, mereka wukuf di Arafah. Itu adalah puncak haji. Al-Haji Arafah. Haji itu adalah Arafah. Siapa yang tidak hadir di padang Arafah, tidak sah hajinya. Maka harus mengulang. Maka siapapun, sakitkah dia, demam, apapun penyakitnya, tetap dia hadir di padang Arafah. Tidak boleh tidak hadir. Maka kita yang ada di tanah air ini, kita disunatkan untuk berpuasa, dan kita disuruh untuk banyak berdoa makbul pada hari itu. Yang keempat adalah berdoa di malam Jumat. Maka orang Yasin malam Jumat, ngirim-ngirim arwah malam Jumat, orang banyak bersedekah malam Jumat. Kenapa? Jumat itu sayyidul ayyam, penghulu dari sekian hari. Dan barang siapa berdoa pada hari itu, doanya mustajab, diterima. Mulai sore harinya lepas maghrib sampailah besok hari Jumatnya. Sama itu kedudukannya. Yang kelima lagi Bu ya, yang kelima doa yang mustajab itu adalah malam 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Maka ketika kita sudah berbuka puasa, kita kumpul anak-anak kita, nak kumpul sini, nak ngapo mak, kita berdoa sama-sama, ajak bapakmu. Doa sama-sama. Ya, jangan pula terbalik. Nak kumpul nak, kita sudah habis puasa nak, kumpul ngapo, kita bagi tugas. Apa tugas? Nih yang perempuan nyusun kue masuk toples, yang laki-laki buka orden, ganti orden baru. Itu kadang-kadang malam lebaran tuh Bu, lupa baca doa Bu. Tugasnya lain, disuruh nyusun kue. Mama apa mak? Mama di dapur masak rendang. Sekalinya mama keluar, nak sudah selesai kuenya disusun. Sudah mak, mana dia itu? Wah nak terbalik susunnya itu bukan begitu nyusunnya. Susunnya tegak-tegak, bukan dibaringin. Bungkar lagi. Gawin gitu Bu. Malam itu malam lebaran tuh Bu. Jadi udah malam lebaran itu disuruh kita banyak berdoa Bu.
berdoa kepada Allah. Sudah berdoa baru makan kue. Cari kue yang enak-enak itu, itu yang kita makan. Jangan pula kue yang mutung. Ini kue yang mutung-mutung. Apa mak kue yang mutung-mutung kita makan? Yang bagus untuk besok untuk tamu. Yang mutung-mutung pula ini makan. Padahal yang lebih afdal untuk keluarga, suami, istri, anak itu yang makan yang enak-enak itu. Yang mutung-mutung untuk besok lah. Ini yang mutung-mutung hitam-hitam tak dimakan orang lagi. Gitu makan. Itu Bu. Kita sampai jam berapa nih Bu, Pak? Pasar ya, Pak? Panjang ini Bu. Belum sampai jam 3. Iya. Itu Bu, itu yang afdol berdoa malam lebaran puasa, malam lebaran haji. Itu bukan kita nyusun kue dan lain sebagainya. Sesudah berdoa barulah nyusun kue. Itulah yang dikatakan Nabi, tempat-tempat yang mulia. Dan di hadis lain juga disebutkan juga ada di tempat-tempat yang lain antara azan dan iqamah, di dalam sujud doa juga afdol dalam sujud. Kita nak berdoa di sujud, maka imam itu kadang sujudnya lama. Kenapa? Di samping itu dia berdoa, doanya panjang. Maka kita di sujud yang terakhir ketika di salat itu boleh kita berdoa. Tapi kalau doanya tidak dibuat oleh Rasul, cukup di hati saja. Tapi kalau doa dibuat oleh Rasul, boleh kita mensuarakannya. Ya, karena Rasul berdoa itu, boleh kita. Tapi kalau doanya tidak dibuat oleh Rasul, cukup di hati kita saja. Tapi ada para ulama membolehkan kita membaca doa di dalam sujud itu ada 3. Yang pertama doanya Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Yang ketiga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu para ulama mengatakan boleh dibaca. Ya. Tapi saya cari hadisnya belum ketemu ya, yang doa-doa itu tuh. Ya, tapi para ulama mengatakan boleh itu dibaca, disuarakan. Ya, ada 3 itu. Jadi Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa-doa ketika kita sujud terakhir. Itu maka imam itu panjang dia sujudnya. Kita harus ikhlas. Syaratnya Bu, ikhlas kita di belakang. Jangan pula kita marah. Imam nih lamu nian apa dia bacanya. Pada ada dia bacanya. Ikhlas kita. Walaupun kita tidak bisa berdoa seperti imam, kalau kita ikhlas mengikuti imam, kita dapat juga kebahagiaan apa yang dibaca imam tersebut. Itulah manfaatnya kita berimaman daripada sembahyang sendirian. Kalau sembahyang sendirian kita nak cepat selesai. Ada 2 yang tidak boleh cepat-cepat. Yang pertama salat tidak boleh terburu-buru Bu. Dalam hadis juga sebutkan salat yang terburu-buru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak terburu-buru. Nak ngejar itu ini, apalagi nak ngejar urusan dunia. Jangan sama sekali. Sembahyang itu ada tumakninahnya, lambat. Tapi kadang-kadang kita senang yang cepat-cepat. Tidak Bu ya, apalagi nih nak Ramadan, salat tarawih. Pak imam itu amunian. Malam ini dah usahlah kita salat tarawih lama imam tu, malam besok enak cepat. Ramai orang salat yang cepat-cepat Bu. Padahal yang lambat itu yang bagus Bu, daripada cepat-cepat. Tak boleh cepat-cepat salat. Tak diterima. Yang kedua, yang tidak boleh cepat-cepat itu terburu-buru berdoa. Berdoa janganlah cepat-cepat. Berdoa itu lambat. Ya. Dalam Quran disebutkan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah.
Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan wakhufiyah, artinya dengan bahasa yang lemah lembut, tidak terburu-buru, santun, tidak boleh berlebihan. Nah, itu. Jadi berdoa itu harus lemah lembut, Bu. Merendahkan diri. Merendahkan diri itu maksudnya apa, Bu? Kita ketika berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hina, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kita ini. Sudah merendahkan diri baru kita berdoa. Tapi kalau ada masih sifat sombong, kita yang kita miliki, aku ini orang hebat, aku inilah, doa kita tidak akan dikabulkan. Tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah lebih lagi, lebih perkasa lagi. Allah tidak sombong. Kita yang sedikit, ibaratkan apa yang kita miliki itu seperti setetes air di lautan. Sedikit sekali di hadapan Allah. Kita sombong, Allah tidak akan mengabulkan permohonan kita. Maka tidak boleh kita terburu-buru. Yang boleh terburu-buru itu ada juga, Bu. Apa yang terburu-buru, Bu? Cepat-cepat gitu. Apa itu? Apalagi kira, Bu, kita harus cepat-cepat. Hah? Makan. Hah? Apa, Bu? Hah? Mengerjakan sesuatu. Ya, betul juga, Bu. Yang harus cepat-cepat itu, Bu, bertobat, Bu. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu besok. Kesalahan hari inilah bertobatnya gitu. Tidak boleh ditunda-tunda bertobat, Bu. Jangan gitu. Nantilah aku sudah tua lah bertobat. Sekarang ini sayang rasanya pekerjaan aku itu banyak menghasilkan walaupun haram. Wah, senang dia. Tapi banyak menghasilkan. Nantilah bertobat. Tidak mau bertobat dia. Belum tahu besok pagi kita hidup kembali. Ya dah. Itu. Jadi bertobat itu harus segera. Tidak boleh menunggu-nunggu. Yang kedua, yang harus cepat-cepat itu apa lagi, Bu? Bayar hutang. Kalau ada hutang. Jadi yang cepat itu bayar hutang, Bu. Hutang kita dengan Allah, hutang kita sama manusia. Bayar cepat-cepat. Jangan diperlambat. Tadi contohnya puasa, hutang kita dengan Allah, bayar. Nazar kalau ada belum terbayar, bayar cepat. Ada bernazar lupa kita, kalau lupa kita bayar ketika ingat. Wajib hukumnya nazar itu. Ya, harus wajib dibayar kalau nazarnya tercapai. Wajib dibayar. Itu hutang kita dengan Allah. Hutang dengan manusia seperti kita berhutang. Kalau ada duit cepat dibayar, jangan tunda lagi. Oh, aku masih ada kepentingan lah ini, duit ini untuk perlu ini, nantilah bayar. Jangan. Bayar hutang gitu. Kalau tidak dibayar, Bu, dalam hadis sahih diceritakan nanti ketika kita di yaumil qiyamah nanti kita datang membawa beban. Kita datang dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji dan lain sebagainya kita bawa, tapi nanti di akhirat kita habis pahala kita itu membayar hutang. Itu namanya nanti akhirnya kita menjadi orang yang bangkrut. Itu hadisnya sahih. Habis bayar hutang, ketemu sama orangnya, Pak, dulu aku pernah berhutang dengan Bapak, tapi aku tidak membayarnya. Dia dipikul di atas pundaknya, Bu. Bercari dia ratusan tahun, bahkan lebih, dipikulnya. Siapa punya ini? Ketemulah sama orang itu. Saya punya tuh, Pak, saya ingin membayar. Ambillah ini, Pak. Yang saya bawa ini berat, Pak, rasanya. Apa kata Bapak? Saya tidak perlu itu. Di sini tidak perlu benda lagi, tidak perlu berupa barang. Yang saya perlu adalah pahala amal Bapak. Akhirnya ditransfer, Bu, amal kita kepada orang yang tempat kita berbuat salah. Kita menyakiti, kita berhutang tidak dibayar, habis ditransfer harta pahala kita oleh malaikat, kembalikan ke dalam tubuhnya. Sudah dikembalikan rumput, baru lagi kesalahan lain lagi kita.
bayar habis semuanya. Akhirnya tidak terbayar juga dengan amal kita, padahal kita rajin beribadah, tapi habis. Tak terbayar juga, baru diambil dosanya. Dosanya dipindahkan ke kita, dimasukkan ke dalam tubuh kita dosanya. Baru kata Allah, "Ye malaikat, lemparkan bapak ini ke dalam neraka." Itulah namanya, dalam hadis disebutkan orang yang bangkrut, habis amal ibadahnya karena kesalahan terhadap manusia tidak diselesaikan. Maka kita selesaikan, Bu. Kalau ada kita bermasalah terhadap tetangga kita, saudara kita, teman kita, apapun yang menyangkut dengan pribadi kita, cepat diselesaikan. Kalau bisa minta maaf. Pak, saya minta maaf, pada suatu hari dulu saya pernah mengambil barang Bapak. Saya minta maaf, Pak. Oh iya, saya sudah memaafkannya. Syukur, alhamdulillah. Bu, Ibu dah ada kemarin kita bergempetan rumah, di belakang rumah Ibu ada tanaman pucuk ubi. Ibu dah ada di rumah, saya ambil pucuk ubi itu. Sekarang Bu, saya minta maaf Bu, Ibu, saya nyesal. Bagaimana Bu, saya bayar? Oh, tak usahlah dibayar. Apalah pucuk ubi itu, ambillah. Selesai. Kita Bu, yang kita makan menjadi halal, tidak ada tanggung lagi. Tapi dibilang, bukan selesai dengan berjabatan tangan. Jadi di hari Lebaran itu kalau kita minta maaf, dibilang kesalahan kita, Bu. Kunjungi orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang pernah kita berbuat jahat kepadanya, kunjungi, minta maaf dan disebutkan kesalahan kita, baru lepas. Tapi kalau minta maaf begini tidak lepas, Bu. Walaupun kita berjabatan tangan, tak lepas. Harus disebutkan kesalahan-kesalahan kita itu. Nah, itu ngeri, Bu. Kalau dosa terhadap Allah, kita bisa bertaubat. Dosa terhadap sesama manusia tidak bisa. Maka dosa yang paling banyak itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Siapa, Bu? Orang terdekat dengan kita? Suami. Siapa lagi? Bapak dan mama kita. Itu harus disalami setiap hari, minta maaf atas kesalahan kita. Itulah gunanya sholat berjamaah dengan suami. Lepas sembahyang, salam tangan suami, cium tangan suami, dan cium suami. Walaupun kita sudah berumur, udah apa-apa, Bu. Minta maaf. Mungkin hari ini ada aku yang salah, ada yang kewajibanku tidak terselesai. Suami juga begitu. Minta maaf, ini baru bagus, Bu. Baru jempol. Ini dak bersalaman suami mandang ke lain, tak mau mandang suami. Iya, apa? Nak cium suami, istri nak cium istri, suami nak cium istri. Tapi yang aneh terjadi, Bu, saya pun tukang mandikan jenazah, Bu. Ngapain jenazah, mandikan jenazah, sholatkan jenazah. Itu lama profesi saya itu tuh. Karena orang dah ada di sana ke mandi tempat saya tapi saya sampai keliling di masjid ngasih ngasih materi tentang cara mengapani jenazah, ya, memandikan jenazah dan mengapani jenazah. Kelilinglah saya di masjid, ada beberapa masjid yang di Kota Baru ini yang saya latih, dan di Kecamatan Alam Berajo juga. Itu kadang aneh, Bu, setelah dikafani mau dibungkus, istrinya manggil, "Ustaz, ngapa, Bu? Boleh tak saya cium suami?" Lah meninggal. Ngapa, Bu? Nak cium suami? Suami pun sudah meninggal, tidak ada reaksi lagi. Percuma, Bu, cium suami, sudah meninggal, tidak keras, tidak ada lagi gaya tariknya, tidak ada lagi. Biarlah, Pak, terakhir. Wah, itu salah, Bu. Cium suami itu, kalau Ibu cium itu masih hidup, yang bagusnya. Kalau udah meninggal ini tidak ada lagi. Sudah meninggal baru cium suami. Hidup dah sempat, tidak sempat cium. Sibuk kesibukan. Meninggal baru nak cium suami. Ada apa-apa lah, ciumlah, Bu. Saya suruhlah cium suaminya. Siapa nak mencium, silahkan, asal bersih saja. Boleh istri cium suami ketika suaminya meninggal.
Suami boleh cium istrinya ketika istrinya meninggal, tidak masalah. Ya, kalau mau itu kan boleh. Itulah terlambat. Yang bagusnya kapan? Yang bagus